Spesial Talk Show, pemirsa, kita masih berbicara tentang imunisasi menyelamatkan bangsa. Dan kalau kita kaitkan dengan keadaan sekarang ini di pandemi COVID-19, ya semua pasti mau untuk mengimunisasi anaknya, buah hatinya. Tetapi juga dengan keadaan sekarang nih, dengan keadaan COVID-19 seperti ini, tentu juga khawatir pasti ada. Ini khawatir dari orang tua pasti ada nih, Pak Yosef. Kerja keras nih, seperti apa? Iya, jadi di situasi pandemi ini, orang tua harus bisa membawa anak-anak untuk diimunisasi. Itu harus, karena ketika anak-anak tidak diimunisasi, maka nanti penyakit PD3I tadi itu, padahal ini kan vaksinnya sudah ada, tinggal ke tempat pelayanan, ke tempat posyandu untuk mendapatkannya. Nah, yang perlu diatur di dalam masa pandemi ini adalah menggunakan masker, menjaga jarak terhadap sasaran, orang tua yang membawa anak, juga terhadap petugas kesehatan, sehingga mengurangi transmisi itu. Nah, tapi tidak boleh meniadakan imunisasi. Imunisasi tetap harus jalan di musim pandemi ini. Oke, baik. Dan kalau Pak Yudis, ini seperti apa sih gerakan dari orang tua? Kaitannya tadi pertanyaan sama juga yang diberikan kepada Pak Yosef. Ini seperti apa dari UNICEF? Ya, jadi memang imunisasi itu memang tidak bisa ditunda. Mungkin sebagai orang tua, kita kan setiap anak kita lahir, kita dapat kartu imunisasi itu, yang ada jadwalnya, yang untuk apa harus diimunisasi pada saat dia usia berapa. Nah, ini penting sekali karena ini yang membuat anak itu terhindar dari bahaya infeksi. Nah, walaupun kita juga tahu ada pandemik dan ada kekhawatiran, tapi sudah ada protokol-protokol kesehatan yang diterapkan dalam rangka upaya pencegahan pandemi COVID. Jadi mungkin kita harus tetap taat pada protokol, tapi juga taat pada jadwal imunisasi, sehingga anak tetap terlindungi. Karena kalau kita alpa mengimunisasi anak, dia bukan saja tidak terlindungi dari penyakit-penyakit yang yang sudah ada imunisasinya, tetapi ketika jangan sampai dia tertular COVID, bisa lebih parah penyakitnya karena terjadi komorbiditas. Artinya dia bukan saja kena infeksi COVID-19, tapi dibarengi juga dengan infeksi penyakit lain yang sebenarnya bisa kita hindari tadi itu. Oke, gambaran mungkin ya Pak Yosef untuk Nusa Tenggara Timur ini daerah apakah hampir artinya semua daerah sudah semuanya ini anak-anak semuanya sudah imunisasi, ya menjalankan imunisasi, atau mungkin juga ada prioritas-prioritas daerah-daerah tertentu? Untuk saat ini, ya. Untuk saat ini semua sudah melakukan seperti di masa sebelum terjadi pandemi. Awal-awal ketika terjadi pandemi, memang ada kebijakan daerah yang mengatakan atau meniadakan pelayanan itu. Tapi akhir-akhir ini semua sudah kembali normal dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Baik, baik. Dan tentu kebutuhan dari anak itu, memang anak harus diprioritaskan, tetapi juga kerjasama baik dari pusat, daerah, kabupaten, kota ini sangat penting sekali. Ya, kembali lagi kita ini daerah yang memang menjadi satu perhatian juga dari salah satu daerah yang saat ini menjadi perhatian khusus juga dari pemerintah pusat ya, dalam segala aspek. Nah, kalau dalam bidang kesehatan kerja sama baik dari hulu ke hilir, nah ini seperti apa Pak Yosef? Sampai dengan saat ini baik, kerjasama yang sudah terjadi baik. Pusat mendukung apa yang dilakukan daerah,
terutama kewenangan-kewenangan apa yang jadi kewenangan pusat, apa yang jadi kewenangan daerah, juga dukungan kerjasama dan teman-teman dari UNICEF sangat luar biasa. Oke. Baik. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yudis, bahwa terutama untuk capacity buildingnya, peningkatan kapasitas. Oke, baik. Dan di saat itu juga pendampingan. Nah, pendampingan tadi sudah disinggung berkaitan dengan bagaimana juga memberikan pengertian, ya, informasi. Nah, kalau kita melihat sekarang ini, kalau kemarin-kemarin mulutmu, ya ini mulutmu harimaumu. Tetapi sekarang ini jempolmu. Nah, ini yang menentukan sekali. Apakah berita itu benar dan tidak? Nah, kembali lagi nih untuk kita di daerah. Kalau di perkotaan ya semuanya pasti bisa menyaring yang lebih cepat lagi ya. Bagaimana berita itu yang benar dan yang tidak benar. Nah, ini seperti apa? Oke, ya. Jadi memang kita di era sekarang kan kita tidak bisa menghindari. Pasti ada kampanye-kampanye negatif. Tapi kita juga harus lebih kuat sebagai yang melakukan pekerjaan untuk kehidupan anak bangsa, dalam hal ini pemerintah dan lembaga-lembaga yang mendukung itu harus lebih kuat. Maka kita juga harus melawan itu dengan menyampaikan informasi-informasi yang benar. Hal itu sudah dibangun beberapa waktu lalu kerjasama dengan UNICEF, dengan WHO untuk lewat media sosial untuk menyampaikan atau mengkampanyekan informasi-informasi yang baik, benar kepada masyarakat sehingga bisa mengurangi isu negatif dari kelompok-kelompok tertentu. Pak Yudi? Ya, saya kira ini butuh kerjasama kita semua ya. Jadi paling tidak yang pertama itu ada panutan. Jadi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama harus menunjukkan bahwa imunisasi itu penting. Dan mungkin kalau mereka punya anak, ya jadilah yang pertama membawa anak imunisasi. Kemudian dalam rangka mencegah penyebaran yang begitu cepat di media sosial, kalau kita memang punya informasi yang benar, ketika kita temui berita-berita yang kita anggap tidak benar, coba segera ditangkal, diklarifikasi di situ juga, disampaikan sumber berita yang benar, sehingga dan jangan sampai kita ikut membantu menyebarkan. Jadi kalau bisa berita hoax itu stop di kita, jangan lagi kita ya tadi jempolmu, Jempolmu yang menentukan, jangan sampai kita gatal forward lagi. Baik. Dan kalau kita kembali juga, bagaimana juga memberikan imunisasi itu, ya menyelamatkan bangsa dari penyakit. Angka mungkin ya, ini kita berbicara secara umum. Kalau kita berbicara secara rinci ini sampai selesai acaranya juga tidak selesai. Ya. Nah, untuk secara umum mungkin ya, supaya masyarakat juga bisa tahu. Ya ini dalam hal ini kalau kita ke rumah sakit ya, ambil bahasanya medis, ini keluhan penyakit ya untuk anak-anak. Untuk Nusa Tenggara Timur seperti apa? Keluhan anak-anak dalam hal ini untuk imunisasi penyakit-penyakit yang tadi disampaikan oleh Pak Yosep. Ya, baik. Puji Tuhan untuk NTT pada umumnya, Nusa Tenggara Timur, penyakit-penyakit PD3I sampai dengan hari ini tidak jadi masalah. Nah, karena itu tadi di awal kan saya katakan bahwa walaupun cakupan kita itu secara nasional imunisasi dasar lengkapnya itu masih di bawah target. Ya. Tapi kita punya strategi lain untuk menutup kembali kantong-kantong berisiko itu dengan melakukan upaya drop out follow up, dengan melakukan upaya sweeping, dengan melakukan backlog fighting. Itu untuk mengisi atau mengimunisasi anak-anak yang tidak lengkap imunisasinya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika imunisasinya lengkap, maka anak itu diserang penyakit PD3I, otomatis di situ timbul kekebalan karena anak itu sudah mendapatkan imunisasi. Baik,
kita tarik lagi berkaitan dengan gizi anak. Pak, jadi ini seperti apa? Jadi memang bagus diangkat Pak David. Ini gizi itu sangat berkaitan erat dengan kondisi anak. Saya kira mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati. Dan memberikan kekebalan pada anak itu salah satu upaya pencegahan yang sebenarnya tidak mahal. Kita mungkin untuk biaya untuk mengimunisasi pasti jauh lebih murah daripada biaya kita mengobati anak yang sakit. Dan ketika anak punya kekuatan, kekebalan tubuh, dan dengan sendirinya tidak terlalu sering sakit, dengan kondisi itu ikut membantu dalam mencegah atau menjaga kondisi gizi anak juga. Kita sekarang ini di NTT juga sedang giat mengangkat isu stunting atau anak lebih pendek dari usianya. Nah, salah satu penyebab stunting itu karena selain asupan gizi yang kurang, juga karena sakit infeksi yang berulang-ulang. Nah, sakit infeksi ini ya kalau kita bisa cegah dengan imunisasi, maka paling tidak salah satu penyebab stunting sudah bisa kita kurangi. Baik, Pak Yosef. Iya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi itu benar. Jadi ketika imunisasi itu cakupannya bagus, capaiannya tercapai, maka otomatis membantu mengurangi dampak terhadap stunting atau gizi tadi. Baik, dan tentu kalau ini kerja keras dari teman-teman baik itu di Dinas Kesehatan dan juga dari UNICEF berdampingan untuk bagaimana juga hak dari anak itu tercapai atau tercukupi. Nah, nanti kita juga menghadapi nih bagaimana juga untuk rencana vaksinasi COVID-19 ini. Nah, ini nanti kira-kira seperti apa nih? Hak-hak anak nanti seperti apa juga berkaitan dengan imunisasi. Tema pagi ini ya, nanti kami kembali untuk Anda pemirsa tetap di Special Talk Show bersama Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.